Hari ini 3 April 2024 kita perhatikan di Euro USD ya. Teman-teman bisa melihat bahwa kemarin kita sudah entry buy, retracement pembentukan LH yang sudah sampaikan, kita masuk buy, lalu dia mengalami penguatan dan saat ini sebenarnya dia breakout trendline minor H1-nya ya. If kita see dari H4 it's totally the same ya, sama. Dan ketika kita ngeliat dari daily sebenarnya juga sama. Ya, sama. Walaupun memang tidak begitu besar, kalau misalnya kita tarik jauh lebih tinggi kan perbedaannya juga signifikan, tapi kita ngambil dari H4 dan H1. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini sendiri ya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan bahwa pergerakan yang timbul saat ini adalah breakout trend line dan dia masuk di momen consolidating. Kenapa dia masuk di momen consolidating? Karena perlu menentukan kembali apakah rally ini akan dilanjutkan sebagai rally lagi atau akan menjadi drop. Nah, potensial yang terjadi itu adalah dari news ini, CPI. Ya, CPI ini. Dari pandangan saya sendiri, if di CPI ini menguat ya, jadi misalnya sama sih, konteksnya sama seperti ketika teman-teman trade dengan news ya. Jadi ketika good news for the currency, jika ini good news bagi euro, maka euronya akan menguat, sesimpel itu. Dan jika melemah, maka euronya akan melemah. Dan conditionalnya bagaimana sekarang? Ini kan kalau kita tarik lebih panjang. Ini kalau kita tarik lebih panjang kan seperti ini, dan jika ini kita tarik lebih panjang juga seperti ini ya. Teman-teman kan bisa perhatikan. Artinya, dia akan kembali melakukan retest. Jadi ini sudah breakout sih, breakout. Dia most probably melakukan retest untuk meningkat. Meningkat ini kenapa dia akan meningkat? Ini adalah momen ketika dia berhasil good news ya. Jadi tambahan liquidity dari currency euro itu bisa membantu penguatan di euro USD ya, per euro USD. Tapi kalau misalnya ternyata datanya bad, bagaimana Ki? So kalau misalnya datanya bad adalah ini merupakan area paling oke untuk entry sell, melanjutkan sell continuation-nya lagi karena dia akan masuk dalam penurunannya, masih akan drop lagi ke dalam penurunan trend line-nya. Begitu ya. Jadi ini news nanti di jam 4 sore, teman-teman bisa perhatikan. Untuk conditional sekarang apakah bisa entry? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah entry buy dari kemarin. King sudah sampaikan di live, teman-teman bisa tonton live sebelum ini, bahwa dari trendline ini dia drop kencang kuat. Kita sebelumnya kan sell dari sini ya, kita sudah sell, dia drop kencang kuat dan saat ini King bilang bahwa dia ini perlu retracement ya untuk pembentukan lower high kembali, maka dia mengalami penguatan. Dan saat ini dia consolidatingnya sama nggak seperti yang di sebelah sini? Jawabannya adalah sama. Turun, naik, consolidating, kuat turun, consolidating, di sini pembentukan lower low. Di sini dia bikin lower low, baru dia ngebentuk lower high untuk mengalami penguatannya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kalau misalnya kita ngeliat dari news nanti di jam 4, apakah ada tambahan liquidity yang masuk ke dalam euro USD. Dan ingat ya, conditionalnya. Saat ini memang secara teknikal dia masih kuat sell. Secara teknikal ini masih kuat sell ya. Masih probably dia akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Makanya tadi King bilang dia akan meretest trend line-nya dia 1.074. Yang nanti mungkin di jam 4 baru akan kelihatan ya pergerakannya mau kemana. Jadi teman-teman bisa perhatikan, dan ini terkadang newsnya sudah keluar nih ya teman-teman di euro di jam 4-nya, dan pergerakannya nggak gitu signifikan. Mungkin dia naik dan turun atau volatile sekian puluh pips lalu dia nggak signifikan. Kapan dia baru akan mulai signifikan? Umumnya terjadi ketika market US-nya terbuka, jadi US session-nya open. Baru di situ teman-teman bisa perhatikan perbedaannya dan bisa melihat bahwa newsnya impactful. Tapi untuk sejauh ini teman-teman bisa sesuaikan aja, tidak perlu entry terlebih dahulu karena kita sudah punya entry buy dari awal, dan kita menunggu momentum aja. Karena kalau misalnya momentumnya kena, dia good news, maka dia akan terus up. Dan ketika dia bad news, maka dia masih tetap akan di dalam trend line ini. Dan ini trend line-nya akan jauh lebih besar lagi ya, karena kepalanya kan jauh lebih tinggi sebelumnya. Jadi ada manipulation, kita ngomongnya kayak gitu ya. Jadi manipulation lalu distribution lagi turun ke bawah. Kita ini untuk euro USD ya.